Iman timbul dari pendengaran. Ini. Makanya kalau saudara takut, saudara katakan, saya tidak takut. Tapi bukan karena afirmasi positif. Bukan karena kekuatan laten jiwa, karena dasar firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang 1 ayat 7 katakan, sebab roh yang diberikan Tuhan itu bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketakutan. Amin. Saya gak takut. Saya gak takut. Saya gak takut. Ya. Saya ingin merangkum firman Tuhan yang saya sampaikan bulan Maret yang lalu tentang kuasa perkataan. Saya sungguh rindu hari ini, minggu yang terakhir di bulan April ini, rema firman Tuhan tentang kuasa perkataan benar-benar mengubah hidup kita. Firman Tuhan tidak hanya berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan sungguh-sungguh mengubah hidup kita semua. Yang mau katakan amin? Enggak dengar. Yang mau katakan amin? Belum dengar. Yang mau katakan amin? Amin. Di Tuhan. Ya, saya akan mereview, menambah-nambah apa yang sudah kita terima. Firman Tuhan bulan Maret yang lalu, karena selama bulan April ya, yang kemarin minggu 1 sampai dengan minggu 4 saya tidak berkhotbah. Tuhan kirim ya 4 tamu. Ya. Kita mulai dari Amsal 18 ayat yang ke-21. Dibaca bersama-sama 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dimulai dari hidup dan mati. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Belum semuanya ngomong. Ulangi lagi. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Saudara, tema firman Tuhan hari ini, aku percaya, aku berkata-kata. Saudara, setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan yaitu mulut. Di dalamnya ada lidah. Firman Tuhan kemarin sudah mengajarkan kepada kita bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Wah, ini satu statement yang luar biasa. Ternyata lidah yang ada pada manusia ini memiliki satu pengaruh yang besar kepada kehidupan maupun kematian. Artinya, hidup dan matinya orang itu terletak kepada bagaimana orang menggunakan lidah. Lalu Alkitab mengatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Arti kata siapa suka menggemakannya artinya bahwa lidah yang digemakan dengan suara tertentu itu akan memiliki buah. Artinya begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Ketika orang suka menggemakan, ngomong terus menerus, kebiasaan berkata, kebiasaan mengucapkan, ternyata itu memiliki buah. Ya, mengucapkan terus menerus. Makanya begini, betapa berharganya lidah di dalam kualitas kehidupan, karena perkataan lidah memiliki dampak, memiliki akibat. Ternyata apa yang dikatakan orang, firman Tuhan berbicara akan memakan buahnya. Ini. Artinya setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang akan membawa dampak, membawa akibat. Katakan membawa dampak. 2, 3. Membawa akibat. 2, 3. Iya, setiap perkataan membawa dampak, membawa akibat. Artinya kata-kata
Kata-kata adalah doa. Kata-kata itu punya daya cipta. Apa yang diucapkan lidah punya daya cipta. Perkataan itu bisa menjadi kenyataan. Dan buahnya dimakan oleh orang yang mengatakan. Saudara, dari situ firman Tuhan yang kemarin sudah 2 kali mengatakan tentang kuasa perkataan, ini mengandung satu pengajaran yang penting bagi orang percaya. Bulan yang lalu saya mengutarakan ada seorang dokter bernama Masaru Emoto dari Jepang yang membuat satu penelitian dan riset bertahun-tahun. Dia mengadakan satu riset eksperimen terhadap air. Ya, hasil penelitiannya itu dipublikasikan dalam satu buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Di dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa air itu dapat menyerap, menyimpan, bereaksi terhadap kata yang diucapkan oleh manusia. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, suara puji-pujian, suara musik yang indah, maka air itu, molekul airnya ketika dilihat dari mikroskop elektron, dilihat itu ketika air diucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang positif, musik yang baik, maka molekul kristal air itu akan membentuk konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika pada air itu diucapkan satu kata-kata yang negatif, kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata kutuk, ya, kata-kata yang enggak baik, musik yang hingar-bingar, ternyata ketika molekulnya dilihat dari mikroskop elektron, itu air itu menunjukkan satu konfigurasi yang jelek, yang menakutkan. Padahal tubuh manusia itu 70% terbuat dari air. Makanya setiap manusia yang diucapkan kata-kata yang tidak baik, maka air itu akan bereaksi. 70%. Tidak ada satu orang pun yang diucapkan kata-kata yang baik, lalu dia akan senang. Pasti rasanya lemes, enggak senang, enggak semangat, ya kecewa. Tapi ketika diucapkan kata-kata yang indah, kata-kata sayang, kata-kata diucapkan satu musik rohani yang baik, wih, pasti molekul-molekul konfigurasi dalam diri manusia itu akan menyerap yang baik. Air saja bisa bereaksi, apalagi manusia yang punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, ini. Makanya firman Tuhan selanjutnya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang 10 dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau menikmati hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, banyak orang yang lidah jahat, bibir yang menipu, ya lidah jahat, ucapan yang menipu. Oh, dia tidak akan menikmati hari-hari baik. Ya seketika dapat keuntungan. Ketika orang tidak jujur, seketika dia diuntungkan. Tetapi sebenarnya berikutnya dia tidak akan menikmati hari-hari yang baik. Firman Tuhan katakan siapa yang mencintai hidup. Ya, orang yang mencintai hidup itu dan mau menikmati hari baik itu, dia harus menggunakan lidahnya, menggunakan ucapannya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, selain perkataan, selain lidah memiliki pengaruh yang langsung dinikmati oleh orang. Pada saat di dunia ini, ternyata Alkitab juga mencatat bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan lidah, mempertanggungjawabkan ucapan pada hari penghakiman.
Oleh karena itu dalam Matius pasal 12 ayat yang 36 sampai 37, Alkitab dengan jelas mengatakan setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Enggak dengar apa? Aduh, tidak semuanya bereaksi. Ayo reaksi. Harus dipertanggungjawabkan pada apa? Pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Ternyata satu konsekuensi dari kata-kata yang diucapkan di dunia ini tidak hanya berada konsekuensinya pada saat sekarang ketika kita di dunia. Ternyata konsekuensinya juga harus ditanggung pada hari penghakiman. Tolong ceblek kanan kiri ngomong, sadarlah. Nah, belum nyeblek semuanya. Ulangi lagi, 2, 3, sadarlah. Iya. Iya. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang pesimis, oh enggak bisa, kata-kata yang negatif, kata-kata kutuk, kata-kata yang mengandung kutuk, mengandung cilaka, mengandung hal yang baik. Tidak hanya ditanggung saat sekarang, ternyata itulah yang membentuk hidup. Oleh karena itu orang yang sering mengatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak baik. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Itulah kata firman Tuhan. Dan kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, katakan samping kanan kiri, nyeblei rada tenanan. Tolong jangan tersinggung. Ayo kita bertobat. 2, 3. Kalau saudara ngomong bertobatlah, marah dia. Oke dewe. Iya, kalau mari kita itu berarti ajakan. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah sempurna dalam menggunakan kata-kata. Ya, oke, ya. Berikutnya ini. Lalu bagaimanakah kualitas perkataan orang Kristen? Bagaimanakah kualitas perkataan orang percaya? Alkitab mengatakan dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya apa? Di dalam terjemahan bahasa Inggris saya membaca ini kata kotor itu digunakan istilah bad language. Artinya apa? Kosakata yang tidak baik. Makanya perlu mendisiplin mulut kita untuk menggunakan kosakata yang baik. Waduh. Kemarin di dalam satu seminar yang saya ikuti pada hari Jumat oleh Bapak Dr. Bambang Wijaya. Belajarlah mengungkapkan maksud itu dengan bahasa yang baik. Belajarlah mengungkapkan maksud dengan intonasi yang baik. Ya, gunakan do re mi, jangan la si do. Tolong tirukan, gunakan do re mi. 2, 3. Jangan la si do. Nah, sekarang ngomong sama kanan kirinya ngomong, gunakan do re mi, jangan la si do. Gantian ya. Iya. Iya. Amin. Aku mau nyeblek siapa ini? Tidak ada ini. Ya, saya ini sangat bersyukur ya. Saya tidak memuji karena supaya saudara bagaimana ada istri saya. Istri saya ini menolong saya. During. Dia itu enggak jarang lasido. Kalau saya dengar kata lasido dari wanita saya pusing langsung ya. Untung ini doremi. Ya. Doremi. Doremi itu nada rendah. Ini cara. Misalnya podo-podo ngomong lakarmu piye. Itu kan itu do re mi. Lakarmu piye? Waduh, itu lasido. Ya. Lalu jangan biasa angkat alis. Ya, ngomong kanan kiri, jangan biasa angkat alis. Iya. Amin. Amin. Iya. Udah terlanjur Pak kebiasaan, ayo dirubah. Saya juga bukan tipe orang do re mi. Ya. Tapi saya berusaha belajar do re mi, ya.
Saya mempelajari satu cara pembawa acara. Ya, saya sering terpaksa kadang harus menggunakan kemampuan saya membawa acara. Saya belajar. Oh, ternyata di dalam acara yang resmi orang harus menggunakan do re mi yang resmi. Hadirin yang berhormat. Itu yang resmi. Hadirin yang berhormat. Ya. Kami persilahkan untuk masuk di ruangan karena acara akan dimulai, gitu kan? Iya. Tapi kalau acara yang sifatnya enggak resmi, yang seminar, yang apa, udah mulai do re mi fa sol. Ya, mi fa sol. Hadirin yang kami hormati, silakan, selamat datang dan sebagainya. Kalau ulang tahun, ya, kalau acara-acara KKR udah mengenal situ, shalom, ya, halo, ya, beda-beda. Ya, makanya yang muda-muda sama yang orang tua harus do re mi. Amin. Amin. Yang tua dengan yang muda juga harus do re mi. Jangan yang muda sama yang tua do re mi, yang tua sama yang muda la si do. Jangan. Kalau anak sering di la si do, kata-kata tinggi, jadi anak pemberontak. Oke, berikutnya. Ya, makanya begini. Kata-kata yang membangun itu bagaimana filternya? Ada 4 yang kemarin saya ajarkan, saya ulang. Yang pertama, mengucapkan sesuatu itu ketika saudara mengucapkan, saudara pikirkan apakah yang akan saudara ucapkan itu hal yang benar. Hati-hati. Kita diberi 2 telinga oleh Tuhan. Supaya apa? Seimbang. Ya, dengar sini juga dengar sana. Saudara kalau dengar dari satu sumber langsung percaya. Saudara tidak akan jadi orang yang bahagia. Ya, saya seringkali sebagai gembala diomongin, Pak begini, iya saya tampung. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, waduh Pak Mit itu mudah percaya ya dengan satu suara. Enggak, saya sudah tua, udah hampir 60 tahun. Saya tahu menggunakan telinga. Harus saudara teliti, apakah itu benar. Yang kedua apa? Apakah yang akan kita ucapkan itu pantas diucapkan atau tidak? Pantas enggak diucapkan? Kalau enggak pantas jangan. Yang ketiga, apakah yang akan saya katakan itu penting? Kalau enggak penting enggak usah. Yang keempat, apakah yang saya katakan itu yang berikutnya pantas, penting, dan berguna. Artinya begini, tidak semua yang saudara dengar itu harus saudara percayai. Iya. Tidak semua yang saudara dengar harus saudara percayai. Makanya apa yang kita dengar itu berpengaruh kepada apa yang kita ucapkan. Ya, hati-hati ya. Sekarang ini banyak media sosial yang tidak semua yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar itu benar. Ya, makanya membangun kebiasaan untuk mengucapkan hal yang baik, menyeleksi apa yang akan kita katakan. Ya, satu kali Nabi Yesaya sebagai nabinya Tuhan, dia menulis di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 2 hal yang dikatakan di sini, lidah dan pendengaran. Ya, sebagai hamba Tuhan Yesaya memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa kita diberi lidah, diberi telinga untuk kita latih. Iya, artinya gini, lidah dan telinga itu kan 2 organ tubuh. Lidah digunakan sebenarnya tujuannya ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk membangun orang lain. Alkitab katakan, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Coba saudara gini, saudara kalau bertemu orang di dalam 5 menit pertama, saudara akan ngerti, oh ini orang ini kepahitan.
Oh orang ini orang semangat. Oh orang ini orang memberi inspirasi. Ada 3 jenis orang saudara. Orang yang negatif. Perhatikan. Orang yang negatif. Itu punya kebiasaan membicarakan orang. Iya. Kalau seneng, dia puji. Kalau nggak suka, dia jelekan. Lalu yang kedua, orang yang biasa itu lebih banyak membicarakan peristiwa. Wah, nggak ingin yang colongot nang mobil guling. Wah, nggak ingin macet ngantek 2 jam. Wah, nggak ingin yang puting beliung. Wah, pokoknya peristiwa saja. Ya, ini orang yang biasa. Orang yang negatif bicarakan orang. Orang biasa membicarakan peristiwa. Orang yang hebat. Ada 3 orang ya. Negatif, biasa, dan hebat. Orang yang hebat bicarakan apa? Wow. Orang yang hebat itu membicarakan ide. Membicarakan terobosan. Membicarakan visi. Sama suaminya, Papa. Sampai kapan kita Pak? Untuk memperbesar usaha kita. Pak bagaimana Pak? Rencana kita. Kalau anak muda, bagaimana ini? Rencana saya bisa mandiri. Kalau seorang kepala desa, bagaimana ini? Supaya desa saya bisa maju. Kalau ada seorang jemaat, dia katakan, bagaimana nih gereja kita supaya maju. Orang yang hebat itu selalu bicarakan ide. Terobosan. Ya, orang yang hebat selalu bicarakan jalan keluar. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya, tapi kalau orang biasa pada umumnya membicarakan orang, yang negatif bicarakan orang, habis energinya, nggak ada gunanya. Ya, saya sudah katakan apa? Ada 3 hal yang tidak perlu saudara-saudara khawatirkan, saudara bicarakan. Yang pertama, masa lalu. Nggak usah. Yang kedua, karakter orang. Yang ketiga, hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan. Gunung Merapi meletus, likuidasi, tsunami. Wah itu nggak bisa dibicarakan. Makanya begini saudara-saudara. Saya mau tekankan kepada kita bahwa 2 fungsi organ tubuh, lidah dan telinga rupanya berkaitan. Orang yang tidak bisa memfilter telinganya, biasanya dia juga akan memasukkan sampah. Akan memasukkan hal-hal yang negatif. Lalu bicara pun juga negatif. Tapi ketika kita ngerti firman Tuhan, Nabi Yesaya ini mengajar pada umat Israel. Dia katakan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi aku mempertajam pendengaranku. Yuk dipertajam, diseleksi. Saya yakin saudara punya seleksi ya terhadap aroma, bau. Ya. Saya kalau ke kandang burung saya tahu ini ada burung yang mati. Wah, kok bau bangkai ini ada yang mati ini. Ya, saudara kalau bau bangkai dihindari gitu kan. Kalau bau harum seneng gitu kan. Kalau sampai orang iklan di TV parfum itu kan, ada cowok dan cewek lagi berpapasan gitu kan. Karena wangi sampai mencari-cari gitu kan. Ya namanya wangi gitu kan. Ya. Itu kita bisa menseleksi mana yang wangi, mana yang tidak. Tetapi kadang-kadang manusia tidak bisa menseleksi telingamu untuk mendengarkan hal yang membangun atau tidak membangun. Ya, ngomong ceblek kanan kiri, seleksi telingamu kepada pendengaran. Ya, halo, ya, amin. Diseleksi gitu kan. Ini berguna atau tidak ini? Ini vitamin atau racun ini kan? Gitu kan? Si Tuhan. Ya, ya. Makanya lidah itu bermanfaat juga untuk mengingatkan yang terpuruk, yang lagi lemah. Untuk menguatkan, ya memberi semangat. Ya, telinga juga mesti kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Coba kita akan belajar kesalahan lidah itu di mana toh? Kesalahan lidah itu. Coba kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 9. Ya, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh terjadi. Waduh, dengan lidah ini kita memuji Tuhan. Sebab kau besar. Waduh, memuji Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama, kita mengutuk manusia.
Ciptaan Tuhan loh ya. Ciptaan Tuhan loh ya. Kalau ciptaan Tuhan dikutuk, yang tersinggung sebenarnya Tuhan. Enggak boleh. Alkitab katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh terjadi. Ucapkan bersama-sama, tidak boleh terjadi. 2, 3. Tidak boleh terjadi. Makanya lidah kalau bercabang repot. Ya, tidak ada lidah yang bertulang kecuali lidah. Siapa yang tahu lidah bertulang? Loh, masa enggak tahu? Lidah bebek. Yang bertulang hanya lidah bebek ya. Nih. Nah, makanya begini, ayat 11 dikatakan, apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Coba saudara, apakah ada ya? Misalkan Peluneng. Peluneng itu Senin, Selasa, Rabu memancarkan air yang tawar, bagus. Lalu dibuka. Buka Senin, Selasa, Rabu. Karena Senin, Selasa, Rabu airnya air baik. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu airnya air racun. Ditutup. Ini enggak ada ya. Yang saya tahu juga sejak dulu Peluneng itu memancarkan air yang bagus terus gitu kan. Coba enggak mungkin ya satu sumber mata air keluar racun. Lalu yang satu sumber, yang dari sumber yang sama keluar air yang baik, enggak mungkin. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yakobus ini sebenarnya, nggak boleh terjadi. Satu sumber memancarkan 2 jenis mata air. Ya. Atau dikatakan dalam ayat 12, saudara-saudaraku, apakah pohon ara, perhatikan, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya, dari satu mulut yang sudah bertobat, yang sudah diperbarui, sebenarnya hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Kalau satu mulut masih mengeluarkan 2 model kata-kata, wah itu perlu diteliti, perlu direnungkan, perlu dievaluasi. Apakah hidup kita sudah benar? Ini. Makanya perkataan kita tidak boleh menghasilkan 2 hal yang berbeda. Saudara, dari sini kita bisa melihat ya, ini bahwa sebagai orang percaya kita mesti dapat belajar tentang perkataan yang baik, yang membangun, perkataan yang mendatangkan hidup. Ya, bukan perkataan yang mendatangkan kematian. Bagaimana caranya? Iman dan perkataan. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami akan berkata-kata. Kalau kita percaya, di dalam hidup kita, diisi firman, maka yang keluar firman. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut? Halo, kemarin firman Tuhan kata apa yang keluar dari mulut? Meluap dari hati. Kalau hati itu isinya janji Tuhan, kalau hati itu isinya firman, yang keluar juga firman. Ngalami apapun, ngomong mulutnya. Aku percaya, aku tahu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Yang diterima hal yang berat pun dia katakan, aku percaya Allah turut bekerja. Yang diterima hal yang berat pun dia katakan, aku percaya Allah sanggup mengubah. Ya, Allah sanggup membelah laut. Allah sanggup menurunkan mana dari surga. Aku percaya. Ya, makanya saudara-saudara, firman Tuhan jelas katakan, kalau kita percaya kita berkata-kata. Amin. Saudara percaya? Berkata-kata. Amin. Saudara percaya? Percaya, berkata-kata. Ya, ini. Makanya firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 8 jelas sekali dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Jaraknya dekat ini. Makanya isi
hidup kita? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Ya. Dengan mengisi dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan penuh firman. Kalau hidup kita penuh firman, maka kata-kata kita juga kata-kata firman. Ya. Saudara, dalam ilmu psikologi kemarin saya jelaskan, ada satu istilah yang bernama afirmasi positif. Waduh, afirmasi positif itu saudara-saudara, kalau para penceramah-penceramah ya dan lain-lain, tidak saya sebutkan. Itu menggunakan kekuatan laten jiwa. Kekuatan laten jiwa itu dia katakan kata-kata yang positif. Ya, contoh ya. Kata-kata yang positif tentang saya sehat, saya diberkati, saya dipulihkan, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Tapi tanpa sadar banyak kata-kata itu sebenarnya pusatnya hanya kekuatan diri sendiri. Afirmasi positif itu pengertiannya apa? Penetapan yang positif, pengakuan yang sungguh-sungguh. Teknik ini diucapkan terus-menerus untuk apa? Mempengaruhi alam bawah sadar. Wah. Ini diteliti loh ya, afirmasi positif itu. Satu penelitian di Carnegie Mellon University, itu orang itu dapat meningkatkan kemampuan untuk mengatasi kecemasan itu hanya dengan afirmasi. Ya. Kenapa? Ketika orang itu memberikan afirmasi itu apa Pak? Ngomong pengakuan yang positif, pengakuan yang sungguh-sungguh. Ketika orang itu mengatakan afirmasi, pengakuan yang positif, ternyata otak kita itu melepaskan hormon. Hormon itu artinya apa? Hormon itu hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Ketika orang mengatakan, misalnya, orang lagi garap skripsi ini, sulit tidak bisa. Wah, dia udah cemas tidak bisa. Dia ngomong, tenang, kamu bisa kerjakan. Ya. Ketika orang menghadapi kesulitan hidup, dia katakan, tenang, kamu bisa. Ini banyak dipraktekkan oleh orang-orang di luar sana ya. Yang tidak beragama Kristen pun dia praktekkan. Kamu bisa atasi. Tenang. Loh, itu hanya sekedar kata-kata pengakuan penetapan yang positif. Itu ternyata itu memiliki manfaat, memberi ketenangan, menyembuhkan luka, meningkatkan imun. Ada satu kata-kata umum ya di dunia barat, dia katakan we are what we think. Ya. Jadi we are what we think. Artinya we think itu apa? Kamu itu seperti apa yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Ya. Artinya apa? Saat seseorang itu memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu akan jadi seperti itu. Loh. Namun kalau seseorang memikirkan hal yang negatif, saya raiso ini, wes bobrok iki, hancur iki, cilaka iki, wes mudar iki, waduh. Sudah. Ngomong-ngomong yang negatif, wah si cilaka bangkrut iki. Wes, waduh, ngomongnya yang hancur-hancur, yang tidak baik, waduh. Ini justru akan memberikan kecemasan. Kalau berpikir yang negatif, wah iki arep kiamat iki, wah wis ra sida nikah iki. Mikirnya. Wah iki arep resesi iki. Wah iki usahaku bangkrut iki. Waduh, sudah. Kalau ngomongnya yang negatif itu, waduh. Makanya Ayub 3 ayat 25 dikatakan apa? Sebab apa yang kutakutkan, apa? Itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangkan aku. Ya, makanya kemarin dalam khotbah saya yang namanya pengharapan, ya mitfah, itu mengharapkan yang sungguh-sungguh, pengharapan yang sungguh-sungguh. Tetapi ada pengharapan yang negatif. Ketika orang cemas, itu sebenarnya apa? Itu pengharapan dalam bentuk yang negatif. Aduh, rekoso lagi. Wah, rekoso lagi. Waduh, cemas. Kalau cemas itu mengatakan, datanglah hal yang negatif. Datanglah. Makanya kita harus menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Makanya begini, afirmasi positif ini sekarang, waduh, wah ini sekarang ini digalakkan.
Coba kalau saudara baca-baca di artikel tuh banyak orang yang memberikan afirmasi yang positif. Nah, dengarkan. Kalau dunia saja mempercayai afirmasi positif, terlebih firman Tuhan. Firman Tuhan yang berisi janji Tuhan, ketika kita katakan kuasanya bukan hanya dari laten jiwa, tetapi kuasa firman Tuhan itu berasal dari Tuhan yang kita sembah. Amin. Bisa mengubah hidup, bisa mengubah keadaan. Kalau afirmasi positif saja itu orang percaya, apalagi kita orang percaya. Harus mungkin dengar firman Tuhan. Alkitab katakan di dalam Roma 11 ayat 17. Apa? Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Maka dengarkan, katakan, dengarkan, katakan, dengarkan, masukkan hati, katakan, deklarasikan, deklarasikan. Deklarasi itu apa? Apa? Mengumumkan dengan sungguh-sungguh, mengumandangkan, ya, mengesahkan di alam roh. Deklarasi, saya sehat. Saudara, kemarin sebulan yang lalu saya jujur, saudara, ada satu dahak itu yang tidak bisa keluar, jadi kental itu. Saya udah ke dokter spesialis 2 kali, ke dokter biasa sekali. Saudara tahu ini untung loh ada yang datang itu khotbah 4 kali. Saya kelihatannya baik. Saya khotbah pada waktu kebangkitan, wah itu dahsyat luar biasa. Tuhan, saya mau khotbah, saya nggak mau batuk, lu nggak batuk lo. Turun dari khotbah batuk lo, saudara. Ketika saya berobat ke dokter spesialis di mana, di Cakra, itu hujan deras. Ketika hujan masuk penuh, saya mencoba berkelit, nggak bisa lagi, muter lagi, dengan harapan ketika kita muter ada yang keluar, muter lagi, sama, nggak ada yang keluar akhirnya, muter lagi, sampai 3 kali. Saya ngomong, mah, udah, nggak usah berobat. Saya ngomong, Tuhan, saya tidak mau berobat untuk hal ini. Saya deklarasikan, saya sembuh, saya dipulihkan, saya sehat oleh karena Tuhan. Amin. Saya sehat. Saya sehat. Om Paulus yang kemarin khotbah di sini, Mas, kalau seperti itu makan kencur saja, Mas. Makan kencur. Kencur itu 2 saja, udah dimakan. Itu bagus. Saya tidak hanya makan 2 ya, mungkin ada 15 atau 20 ya. Makan. Wah, udah tak pikir rasanya pokoknya. Udah tak pikir, saya makan kencur terus. Gak tahunya lega. Puji Tuhan, saya sembuh. Om Paulus habis khotbah, aku kok gatal-gatal ya, Mas. Wih, mangan kencur. Ya. Akhirnya saya pergi, ya pelayanan ke Bali, ya, dia, wah saya batuk Mas, wih makan kencur dan doa aja lali gitu kan. Rupanya ini. Nah, teman saya telepon Pak James Muaya. Pak James, saya 4 bulan ini loh, ada tamu, waduh saya batuk. Iya, saya tuh habis bersama Pak Mit ibadah itu juga sampai sekarang saya batuk loh. Rupanya Pak Mit nulari saya loh. Wah, lah kok gue malah nuduh aku ya. Iya. Ternyata, janji Tuhan luar biasa. Masalah parkir ada 2. Dulu saya juga pernah berobat ke Sarjito. Setiap kali ke sana, parkirnya udah pusing. Parkirnya itu bikin orang, waduh gimana ini. Akhirnya saya pulang. Mah, pulang. Wes, ora urusan Sarjito-Sarjitonan. Saya sembuh. Gitu. Saya masih ingat itu. Saya masih tidur di lantai 2, obat yang masih ada saya buang. Dalam nama Yesus, saya sembuh. Saya dipulihkan dan saya sembuh. Amin. Luar biasa. Saudara, ya, iman timbul dari pendengaran. Ini. Makanya kalau saudara takut, saudara katakan, saya tidak takut. Tapi bukan karena afirmasi positif. Bukan karena kekuatan laten jiwa. Karena dasar firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang 1 ayat 7 katakan, sebab roh yang diberikan Tuhan itu bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Saya enggak takut. Saya enggak takut. Saya enggak takut. Ini.
Kalau afirmasi positif saja bisa membantu orang pada umumnya, apalagi kita orang percaya. Biasakan ngomong yang baik, ngomong yang baik, ngomong yang baik. Ya. Hindarkan mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Ucapan-ucapan yang menghasut, ucapan-ucapan yang menjadikan rumah tangga orang lain terpecah belah, ucapan yang mendatangkan masyarakat menjadi terpecah belah. Hati-hati. Kehidupan orang Kristen itu mesti menjadi kehidupan yang membawa berkat. Amin. Hati-hati. Buat saudara dengarkan kata-kata yang bangun, wis ora sae. Awak dhewe ganti topik. Saya sering loh gue ngomong gitu. Wis ganti topik. Saya sering sekali ngomong situ, ganti topik. Nah, ganti apa Pak? Wis liyane. Karena apa? Kalau kita itu memberi telinga kita kepada semua hal, nanti hidup kita rusak. Hidup kita rusak. Sudah kalau mendengar satu kata-kata yang menghasut, yang menyebabkan perpecahan, yang mencari-cari kesalahan orang lain, ya, ngomong yang tidak perlu, yang hanya membicarakan orang. Ingat, orang yang negatif itu yang dibicarakan orang. Orang biasa yang dibicarakan kejadian, tapi orang yang hebat membicarakan visi, membicarakan terobosan. Amin. Nih, hati-hati. Ya. Ceblek kanan kiri, hati-hati telingamu. Iya, hati-hati. Hati-hati loh. Ada orang yang kebiasaan gitu kan. Contoh, ini coba contoh. Ada satu kantor. Kok kantor itu kok jadi nggak bersatu loh. Rupanya ada satu pegawai. Pegawai itu bukan kabak. Pegawai bukan kasih, itu pegawai biasa saja. Waduh, kalau ngomongnya, kalau ditanya orang, ya ngono kuwi. Pimpinanku ya ngono kuwi wonge. Waduh. Kata-katanya menghasut. Ya ngono kuwi. Waduh. Jadi karena pimpinannya baik untuk mencari kelemahan nggak bisa. Tapi kalau ngomong ya ngono kuwi. Waduh. Akhirnya merusak. Ya. Akhirnya tidak mendatangkan kesatuan. Ingat ya. Ya. Sekecil apapun peran kita, baik itu di rumah tangga, di masyarakat, di gereja, kita mesti mengeluarkan kata-kata yang memberi kekuatan. Ingat saudara, kata-kata kita tidak hanya dipertanggungjawabkan waktu kita hidup saja, tetapi nanti pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman. Iya. Seperti orang menggunakan HP. Oh itu saudara, link yang saudara buka itu apa saja ini? Ya, www yang dibuka itu apa saja? Oh nanti udah ada nih, kitab kehidupannya ada ini. Oh, udah di enter gitu tahu nih. Ega mulai duwe HP usia piro, jret, ada semua ini. Oh, udah kelihatan ini. Adi, jret, udah ada semua ini. Sama dengan nanti di kitab kehidupan, nanti di hari penghakiman. Oh, Pak Sumino mulai dari lahir itu kata-katanya apa? Keluar semua, ada komputernya itu. Nah, misalnya seperti itu. Karena apa? Semua dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Mulai sekarang kita mesti menggunakan kata-kata yang baik. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari baik, dia harus gunakan mulutnya, gunakan lidahnya yang baik. Amin. Amin ini kurang semangat. Amin. Mari kita berdiri semua. Kita mau deklarasi. Ya, kita mau deklarasi. Terbaca enggak ini? Iya, sudah? Baik, nanti tirukan kata-kata saya. Deklarasi. Saya sudah diselamatkan. Diampuni. Diterima. Ditebus. Dan diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Masa lalu tidak membelenggu hidup saya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru, yang dari Tuhan sudah datang. Saya disembuhkan. Saya dipulihkan. Saya sehat. Saya sukacita. Saya bersyukur. Keluarga saya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat GPDI Fajar Pengharapan diberkati oleh Tuhan, bertumbuh,
baik jumlah maupun kualitas. Semua jemaat berfungsi dalam pelayanan, hidup dalam kasih, saling mengampuni, bersatu. Kurang keras ya. Tidak ada perpecahan. Semua jemaat mengalami hubungan penuh kasih. Semua jemaat bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Yesus, menjadi agen kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa baru bagi Tuhan. Semua bidang pelayanan, TK Teruna Bangsa, PPA Generasi Anak Terang, Yayasan Duta Pengharapan, diberkati oleh Tuhan, semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala sidang dan seluruh pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehat, bertumbuh, menjadi teladan yang baik di dalam jemaat maupun masyarakat. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangannya diangkat. Ini. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tengadahkan tangan kita. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami rindu hari ini, kami mengambil keputusan untuk memperbarui hidup kami lewat berkata-kata dengan dasar iman, dengan dasar firman. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan ada pembaruan hidup. Tidak ada kata-kata yang negatif, kata-kata membangun semuanya. Semuanya pergunakan kata-kata yang baik. Tidak ada kata-kata yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tidak ada kata-kata yang menghasut. Tidak ada kata-kata yang memecah belah. Semua kami dibangun oleh Tuhan untuk memiliki kata-kata yang mendatangkan kasih karunia. Berkati kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk hidup kami hari demi hari berpadanan dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Bawalah segala berkat yang terbaik, berkat sukacita dari Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat roh yang takut akan Tuhan, berkat pertumbuhan rohani, buah-buah bagi Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.